Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalam ala khairi khalqillahi ajma'in. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah, kita barusan membaca zikir-zikir Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca wirid-wirid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang disusun oleh orang yang tahu caranya menyusun, oleh orang yang tersusun hidupnya, yang disusun oleh makhluk Allah yang paling indah, disusun oleh yang maha menyusun, Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Sayyidina Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, anugerah yang sangat tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab semua amal soleh tanpa dibarengi zikir atau ingat Allah, maka amal itu tertolak. Sholat nggak ingat Allah, tertolak. Apa aja? Jihad bahkan ya, di medan perang, ente lupa sama Allah, tolak. Semua harus ada kaitannya dengan mengingat Allah. Semua amal ibadah itu menyuruh kita kembalinya mengingat Allah. Nah, yang barusan kita baca ini, ya, zikir-zikir atau wirid-wirid dari orang yang selalu mendapat warid dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari langit mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Sahibur Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sehingga insyaallah ta'ala tidak diragukan lagi kemakbulannya. Adapun jatah kita, pahala kita, derajat kita dinaikannya, itu insyaallah Allah akan memberikannya. Kadarnya tergantung niat kita, tergantung adab kita, tergantung apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita lakukan, agar kita bisa memahami ratib, agar kita bisa menjalankan apa yang ada di dalam ratib, dan lain sebagainya. Jadi perkumpulan seperti ini, perkumpulan yang udah ditungguin dulu sama malaikat-malaikat rahmat. Ada yang nunggunya habis asar, ada yang ngambilnya sebelum maghrib. Jadi malaikat imtala, penuh di satu majelis. Bahkan diriwayatkan satu orang yang menghadiri majelis zikrullah atau hilaqut zikir, satu orang akan dikawal 70.000 malaikat. Ya, walaupun satu malaikat cukup, cuman Allah memuliakan zikir kepada Allah, zikir kepadanya yaitu kepada Allah, itu sampai menurunkan 70 malaikat setiap satu orang. 5 orang berarti 350.000 malaikat rahmat. Kata ini pentingnya zikir. Jadi semuanya, salat yang paling mulia yaitu salat yang paling banyak zikirnya kepada Allah atau ingatnya kepada Allah. Zakat yang paling mulia adalah ketika kita berzakat paling banyak ingatnya kepada Allah. Puasa yang paling mulia adalah ketika kita berpuasa banyak mengingat Allah. Begitu pula haji, semua ibadah. Nah, ini kita barusan inti-inti zikir kita baca semuanya. Dari yang paling mulianya zikir, paling mulia-mulianya zikir semuanya kita baca. Dzalika fadlullah. Ini karunia Allah. Nah, buktinya kan orangnya enggak semuanya datang. Yu'tihi man yasha. Ini adalah karunia Allah yang diberikan Allah hanya kepada hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah Ta'ala. 60 kilo apa 70 kilo dipilih sama Allah Ta'ala ke sini. Dan hakadha. Dari banyak tempat dipilih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat statusnya, tidak melihat, tergantung niat cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah, cintanya kepada Ahlul Bait Rasulullah, bahkan cintanya kepada Sahibur Ratib yaitu Ahlul Bait Rasulullah, Sahibur Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ini karunia yang harus kita syukuri, ya.
Nah, terus kita lanjutkan ya. Setelah kemarin kita bahas apa? Ya latif lam yazal, ultuf bina fi ma nazal, innaka latiful lam tazal, ultuf bina ya latif ya alim ya khabir ya. Nah, zikir setelah itu ya, setelah beberapa zikir itu kan, Sahibur Ratib Al-Haibmar meneruskan dengan kita disuruh bertahlil. Ya, di dalam ratib itu susunannya setelah ya latif tadi bertahlil 40 kali, membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang keistimewaannya tidak ada yang menandingi kalimat la ilaha illallah. Semuanya ada di dalam la ilaha illallah. Semua kebaikan ada di dalam la ilaha illallah. Semua kekuatan ada dalam la ilaha illallah. Semua bisa baik, semua bisa bagus, semua bisa dilihat, diterima oleh Allah Ta'ala melalui la ilaha illallah. Jadi kalimat paling sakti, kalau Jawa bilangnya kalimat paling jaduk, itu la ilaha illallah. Sampai untuk nyuci hati kita, iman kita, suruh memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Jadi 40 kali kita diperkenankan lidah kita untuk menyebut kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah 40 kali. Kalau kita baca sekarang doang nih 40 kali. Dalam maghrib setiap ratib. Tambah 1 la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sekali membaca la ilaha illallah diterima oleh Allah Ta'ala. Allah berfirman apa di dalam hadis qudsi? La ilaha illallah itu bentengku, la ilaha illallah hisni. Wa man qala la ilaha illallah dakhala hisni. Masuk dalam bentengku. Dan wa man dakhala hisni amina min azabi. Siapa yang masuk di dalam bentengku selamat dari azabku. Jadi saktinya kalimat la ilaha illallah. Maka dari itu kalimat la ilaha illallah itu semakin banyak diucapkan, kita semakin tahu diri. Ya, tiada Tuhan, tiada yang ada kecuali Allah, tiada kekuatan kecuali Allah. Jadi nggak ada apa-apa kecuali Allah. Yang esa, yang satu. Jadi semua yang ada itu akan kembali ke satu, yaitu Allah. Yang tadinya nggak ada semuanya, langit nggak ada, bumi nggak ada, orang nggak ada, matahari nggak ada, semuanya nggak ada, kaun semesta nggak ada, langit nggak ada, diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kesaktian kalimat la ilaha illallah. Caranya, ya orang yang menjadi la ilaha illallah, dia akan pertama kali dia akan yaghtanim, ya, akan memperhatikan, akan menjaga waktunya. Ya, barusan kita dengar dari Habib Umar masalah bab waktu. Jadi orang yang banyak tidurnya, nggak teratur tidurnya, itu terbanyak tidur setelah orang balik, ya. Pemula kata Habib Umar, banyak maksiatnya, orang nggak tahu apa-apa, itu 8 jam. Di luar waktu-waktu yang diwajibkan atau diperlukan, itu 8 jam totalnya itu. Jadi paling banyak itu pemula. Tapi kalau orang sudah masuk kepada menuntut ilmu, ya 6 jam. Ya. Tapi kalau seandainya 8 jam pun, ya kita harus tahu. Kita tidur jam berapa, harus bangun. Orang yang paling bakal nyesel yang nggak bisa ngatur waktu tidurnya, diingat ini. Ini yang ngomong Imam Ghazali. Paham ya? Yang kedua, orang yang jarang melihat pagi. Harus nanti melek dulu 1 jam. Jam 8 habis sholat subuh tidur dulu ya. Jam 8 bangun baca sholat duha. Tengok-tengok apa jelas apa gimana. Jangan dibablasin terus kecuali sakit, kecuali ada darurah. Ya, itu menjadikan safihil aql. Orang yang tidurnya itu melebihi dari 5 jam tanpa mau berhenti. Jadi 8 jam itu kan paling banyak itu ya, kalau orang itu nggak boleh langsung 8 jam. Ya, Allah juga mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan laka. Sebagian malam minta ambil setengah jam apa untuk tahajud kepada Allah. Nanti kalau sudah pada tua, nggak bisa, ente capek kalau nggak dilatih dari sekarang. Kata Imam Syafi'i,
Kalau ente pingin orang yang angan-angannya kosong, melompong, suwung, angan-angannya bakal kopong semuanya. Itu orang yang banyak tidur, orang yang tidak memanfaatkan malam. Ya. Kalau untuk tidur, untuk bangun pagi, ya berarti memanfaatkan kan, tidurnya untuk memanfaatkan subuhnya. Ya. Yang banyak tidur, kata beliau, man nama katsiran hasya katsiran. Oh, nyesel dong. Nah, bayangin ente kalau tidur sehari 8 jam. Sehari 8 jam ini ya. Tak bikin dikitin lagi deh, 6 jam ya. Itu berarti 1/4 hidup ente. Kalau hidup ente 40 tahun, 80 tahun, apa 40 tahun, 10 tahun hilang loh buat tidur tok. Lah 6 jam, kan 24 jam sehari. 6 jam buat tidur doang ya. Berarti 10 tahun buat tidur tok. Kalau umur ente 40. 1/4 hidup ente buat tidur. Berarti masih 30 tahun. Makan, mandi, kamar mandi, meriang 10 tahun, tinggal 20 tahun. Ini dianggap aja ente nggak banyak dosanya atau dikit dosanya. Tinggal 20 tahun selama hidup ente itu yang ente gunakan berapa? Untuk kebaikan. Untuk meraih ridha Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala. Lah itu kalau ente stop setengah jam ente potek, ente buat baca la ilaha illallah, dapat berapa ribu itu? Paham? Jangan sampai mata ini ya menyesalkan kita nanti di kelak, apalagi di akhirat. Ya, jadi tidur itu kalau untuk hidup banyak tidur itu bencana. Kalau untuk ilmu lupa. Bencananya orang yang berilmu lupa, bencananya orang hidup banyak tidur. Bayangin Sayyidina Al-Habib Umar ini tidurnya 1 jam sehari. Ini saya bukan katanya, lihat langsung, itu di dalamnya sejam. Berarti kan bisa jadi nggak tidur ya, kita anggap tidur dah sejam. Jadi sejam aja keluar habis itu. Jam 2 malam ada taklim, jam 3 malam ada, setengah 4 sudah ke masjid. Habis subuh sampai ya itu tidurnya itu tadi pas baca wirid. Udah, sampai seger lagi. Karena terlatih. Terlatih. Akhirnya jadi biasa. 1 jam. Ditanya sama beberapa orang soleh sekitarnya, ya Habib, Imam Syafi'i aja 2 jam. Kok antum tidurnya 1 jam? Imam kita, Imam Ahlus Sunnah, Imam Madhab Syafi'i, tidurnya berapa? 2 jam. Sayyidina Habib, guru mulia kita, 1 jam. Karena dia tahu nggak manfaatnya tidur. Dia bilang apa? Kalau Imam Syafi'i pantas tidurnya 2 jam, apalannya cepet lah kalau anak. Padahal kita semua bersepakat bahwa insya Allah Habib Umar afdal min Syafi'i, fa innahu itratun Nabi Muhammad SAW, ada darah daging Nabi Muhammad di dalam diri Sayyidina Habib Umar. Hakala. Seperti itu, dua-duanya mulia semuanya, azim semua ya. Seperti itu bahayanya. Jadi orang yang mengucap la ilaha illallah banyak itu mesti hati-hati dengan waktunya. Jangan sampai waktu sampai beberapa hari nggak apal ini, nggak tambah ininya, nggak tambah wiridnya, seneng ditambah-tambahin terus biar seneng, biar rahat. Apalagi kan sarananya banyak, HP, apa bisa lihat langsung keluar kota dan lain sebagainya. Ketika berhenti, ente akan nyesel, akan apa? Sedih, sumpah. Lah ente bayangin kalau Allah Ta'ala kasih harta ente banyak, gimana ente? Pulsa seandainya 100.000 habis, 50.000, kalau harta ente banyak ya ente nggak bakalan berhenti untuk mainan HP. Allah sayang sama ente. Tikat, biar apa? Ente kembali ke Allah, kembali mengingat Allah, kembali ngapalin ratib, kembali baca Al-Quran. Ini orang-orang kayak kita ini, kalau duitnya banyak, wah, nggak bisa dibilangin udah. Kerek aja kita belagu, apalagi kaya. Jadi kita harus lihat diri kita keburukannya. Jangan kebaikan kita yang sudah kita lakukan. Kalau yang baik belum tentu benar. Paham nggak? Kalau buruk jelas memang buruk. Seperti itu. Makanya setiap orang itu harus introspeksi diri. Nah, caranya untuk menguatkan hati kita tadi itu kalimat juga la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Itu bikin kuat badan, bikin nambah iman kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak ada yang menang, semuanya Allah. Nggak takut. Nggak ada yang kaya, semua yang kaya Allah, nggak minder. Nggak ada yang bisa cuman Allah, nggak putus asa. Kembalinya begitu kan? Itu arti kalimat la ilaha illallah. Terus apa lagi? Nggak ada yang bisa kecuali Allah. Berarti kita nggak boleh putus asa. Itu kalimat la ilaha illallah. Ditutup dengan guru besar, yang diturunkan oleh yang maha mulia, yaitu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata alaiha nahya, semoga dengan la ilaha illallah kita hidup, wa alaiha namut, dengan la ilaha illallah kita mati. Orang mau mati ya, baca la ilaha illallah dakhalal jannah, langsung masuk surga tanpa hisab lagi. Berat tapi ya. Tapi kalau Allah ringankan, nggak ada yang berat. Kalimat paling mulia di hadisnya, man akhir kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir umurnya, akhir kata-katanya mengucap la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Lah dilatihnya dari ini, ba'dal maghrib ini. Ya ilaha illallah 40 tapi nggak pernah nggak pernah terlambat seumur hidup. Istiqamah, Allah akan kuatin kalimat la ilaha illallah. Ada Rasulullah. Terus hasbunallah ya wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil dibaca 7 kali. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, semuanya kita kembalikan kepada Allah yang maha mewakili. Kalau nggak ada Allah subhanahu wa ta'ala yang wakil, yang ngurusin, nggak bakalan bisa. Jadi aslinya yang ngurusin Allah. Itu jengkel sama orang, marah sama orang, kesel sama orang, dia jelas-jelasan loh nyalain ente, mukul ente, nendang ente, ngatain ente. Kembalikan kata Allah Ta'ala, wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Allah tahu semua detail musuh-musuh ente, yang mau jahat sama ente, yang dendam sama ente, tahu semua Allah Ta'ala. Maka kata Allah Ta'ala, wa kafa billahi waliyan, cukup aku jadi wakil kamu tadi. Wa kafa billahi nasira, ente nanti tak bikin menang, cukup aku yang akan memenangkan pertandingan. Orang yang paling banyak kemenangannya, yang paling banyak memaafkannya. Jadi kalau kita bingung ya dengan musuh kita, musuh paling berat kita itu adalah diri kita. Ingat ya, paling berat tuh nafsu yang ada pada diri kita. Kita baca apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Berapa? 7 kali. Terus Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Terus kita membaca sholawat 10 kali, 11 kali sama Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Nah, setelah susunan tadi hasbunallah wa ni'mal wakil 7 kali, terus baca Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Tidak beda selawat. Tadi kan Ustaz Ferdi, Ustaz Ridho udah ngomong masalah fadilahnya selawat ya. Satu selawat ini Allah selawat 10 kali. Selawat itu merubah semua yang buruk jadi baik. Itu aja enak sih. Apa aja yang dipikir aja. Semua yang buruk jadi baik gara-gara selawat. Pegang aja tasbih, selawat di mana aja, kapan aja, nggak usah pakai ijazah, nggak usah pakai guru khusus selawat ya, nggak usah. Ijazahnya dari siapa? Kalau begitu Allah kan ngomong ini ya ayyuhalladzina amanu sallu. Jadi yang ijazahin Allah. Banyakin selawat. Ente di pojok sono 10.000 selawat, 7.000, 25.000, 70.000 di sono. Jadi ada tempat-tempat yang udah ada kenangan selawat itu, pikir. Ini penting. Paham ente? Di mana tempat? Ada tempat ente bekas untuk sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan berkah ya dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mendapatkan berkah dari hasbunallah wa ni'mal wakil dan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim, dan secara umum mendapat keberkahan seluruhan ratib. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam.
Walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa lana man tawallait wa barik ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Wassallallahu alaihi wasallam fi kulli hadatin abda dahal garad nasajna tarshim dat kalimat taqabbalallah.